Rumah gubuk milik seorang asisten rumah tangga hampir saja dihancurkan. Tetapi seorang pengusaha kaya muncul tepat pada saat itu dan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ekskavator kuning meraung keras, seolah menggantungkan ketenangan di atas atap seng retak yang rapuh. Rinawati Lestari memeluk erat kedua anaknya, merasakan tanah bergetar di bawah kaki telanjang mereka. Saat itulah Arga Wicaksono, dengan jas rapi tanpa celah, muncul di atas tanah merah basah di pinggiran Surabaya yang selama berbulan-bulan ia sembunyikan dari siapapun. Bosnya berdiri di sana, di sudut dunia yang jauh dari perhatian orang kota. Arga Wicaksono mengangkat tangan dengan wibawa mutlak dan seketika mesin berhenti meraung. Rahasia yang selama ini tersembunyi terbuka, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap terjadi. Operator ekskavator, Bayu Santoso, langsung mematikan mesin begitu melihat ketegasan gestur Arga Wicaksono. Keheningan mendadak membuat debu perlahan turun mengelilingi alat berat itu, memperlihatkan pemandangan putus asa di bawah terik matahari siang hari Selasa yang menyengat. Rinawati Lestari tidak mampu melepaskan bahu kedua anaknya, jari-jarinya mencengkeram kain kaos tipis yang sudah usang, seolah mereka bisa lenyap kapan saja bersama harapan yang sudah lama ia anggap hilang. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dada, rasa sakit yang nyata dan tajam. Melihat pria itu berdiri di tempat yang nyaris terlupakan ini, di wilayah pinggiran di mana aspal berubah menjadi tanah merah berlumpur, adalah sesuatu yang pikirannya menolak sepenuhnya untuk terima. Arga Wicaksono melangkah mendekat dengan langkah tegas, mengabaikan tanah lembek yang menempel pada sepatu kulitnya yang selalu mengilap, lalu berhenti beberapa meter di depannya. Mata tajam menatap wajah lelah yang terbakar matahari milik wanita yang selama ini ia kenal hanya dalam balutan seragam kerja. Rinawati Lestari. Ucapnya menyebut nama itu dengan keyakinan yang membuat wanita itu gemetar. Suara yang terasa asing di tengah lingkungan yang keras ini. Ibu Rinawati Lestari, yang sudah bekerja di rumah saya selama 8 bulan, yang menjaga anak kembar saya sambil membersihkan setiap sudut rumah, yang tidak pernah absen satu hari pun bahkan saat terlihat sakit dan saya berkali-kali menyuruh pulang. Wanita itu membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar pada awalnya. Tenggorokannya terlalu kering untuk membentuk kata-kata, rasa malu membakar pipinya lebih panas daripada matahari siang. Pak Arga, bisiknya akhirnya dengan suara bergetar, mata menunduk, tak sanggup menatap majikannya. Bapak seharusnya tidak berada di sini, tidak perlu melihat semua ini. Saya selalu berusaha memisahkan semuanya. Bapak tahu, kami orang kecil harus menjaga harga diri. Bagas Pratama, bocah 7 tahun itu, memandang bergantian tanpa memahami kerumitan situasi, namun merasakan ketegangan di udara seperti listrik statis. Ia memegang erat kaki ibunya. Ibu, siapa om itu? Apa dia akan menyuruh mesin itu pergi? Rinawati Lestari mengusap rambut anaknya yang penuh debu tanah dengan tangan gemetar, tetap menunduk merasakan berat tatapan Arga Wicaksono tertuju padanya. Dia bos ibu, nak, orang kaya dari rumah besar tempat ibu bekerja. Arga Wicaksono melangkah lebih dekat lagi, mulai memperhatikan detail yang dulu luput dari perhatiannya di tengah kesibukan harian. Pakaian mereka bersih tetapi penuh tambalan dengan benang warna berbeda. Kaki anak-anak itu telanjang dan kapalan, sementara bau sabun murah bercampur dengan debu dari pembongkaran yang sebentar lagi terjadi. Mengapa kamu berbohong kepada saya, Rinawati Lestari? Tanya Arga Wicaksono dengan suara tenang tanpa kemarahan, hanya dipenuhi kebingungan yang tulus. Setiap kali saya bertanya di mana kamu tinggal, kamu bilang di perumahan jauh bersama seorang bibi, harus naik 2 angkutan umum, tapi katanya aman. Air mata mulai mengalir di pipi Rinawati Lestari, membuka jalur bersih di atas lapisan tipis tanah yang menempel di kulitnya. Saya malu, Pak Arga, malu yang sebenarnya, bisiknya lirih. Saya takut kalau Bapak tahu, Bapak akan memecat saya. Siapa yang mau mempekerjakan pembantu yang tinggal di gubuk liar? Siapa yang mau mempercayakan anak-anak, kebersihan rumah, dan makanan kepada orang yang bahkan tidak punya air bersih yang layak? Saya pikir kalau Bapak tahu saya tinggal di tengah tempat kumuh, Bapak juga akan menganggap saya kotor. Bayu Santoso,
Operator alat berat yang bertubuh besar dengan wajah penuh noda oli, berdeham keras, jelas tidak sabar karena jadwal kerjanya terganggu. Pak, dengan segala hormat, saya punya surat perintah kerja. Lahan ini harus dibersihkan sebelum tengah hari. Kalau saya terlambat, kontraktor akan memotong upah saya, dan yang rugi ya saya sendiri. Percakapan ini sudah membuat kita terlambat 20 menit. Arga Wicaksono menoleh perlahan ke arahnya, wajahnya mengeras, berubah menjadi dingin seperti saat ia bernegosiasi dalam dunia bisnis. Siapa namamu? Pria itu ragu sejenak, mengusap tangan kotor di bajunya, merasa terintimidasi oleh wibawa orang di depannya. Bayu Santoso, Pak. Bayu, kamu punya anak? Pertanyaan itu membuat pria itu terkejut dan kehilangan sikap terburu-burunya. Punya, Pak, 2, laki-laki dan perempuan. Arga Wicaksono menunjuk ke arah Bagas Pratama dan Raka Mahendra yang bersembunyi di balik kaki ibunya. Kalau begitu, lihat anak-anak itu, Bayu. Lihat wajah mereka baik-baik dan katakan kepada saya, sebagai sesama ayah, apakah kamu sanggup menggerakkan mesin 5 ton itu dan menghancurkan satu-satunya tempat yang mereka miliki dalam hidup, sementara mereka menyaksikannya? Bayu Santoso menunduk tidak nyaman, menendang batu kecil di tanah. Saya cuma menjalankan perintah, Pak. Bukan saya yang menciptakan situasi ini. Saya hanya operator. Kalau bukan saya, orang lain juga akan melakukannya. Pada saat itu, sebuah mobil dinas putih milik pemerintah kota datang menerobos debu kecoklatan dan berhenti mendadak di belakang ekskavator. Seorang pria bertubuh pendek dan gemuk turun dengan susah payah, memegang papan klip di dadanya, seragamnya basah oleh keringat di bagian ketiak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mesinnya berhenti? Jadwal sudah jelas. Arga Wicaksono berjalan mendekat dan berdiri menghalangi pandangannya ke arah keluarga itu. Saya yang menyuruh berhenti. Siapa nama dan jabatan Anda? Pria itu menegakkan badan, berusaha terlihat resmi dan berwibawa di depan pria berjas mahal itu. Saya Inspektur Hendra Prabowo dari Dinas PUPR Kota Surabaya. Bapak ini siapa? Operasi ini resmi, kami punya penetapan pengadilan untuk pengosongan lahan, semuanya sesuai hukum. Arga Wicaksono mengulurkan tangan dengan telapak terbuka, menuntut dokumen tersebut. Tunjukkan suratnya. Hendra Prabowo ragu sejenak, tetapi akhirnya menyerahkan berkas itu. Arga Wicaksono membacanya cepat dengan mata terlatih, menelusuri baris-baris hukum, melihat cap dan tanda tangan yang tampak sah namun menyembunyikan kekejaman birokrasi. Apakah wanita ini dan anak-anaknya sudah menerima pemberitahuan resmi sebelumnya? Apakah tenggat waktu hukum sudah dipatuhi? Hendra Prabowo membuka beberapa lembar kertas di papan klip dengan gelisah. Menurut catatan kami, sudah dikirim 3 surat pemberitahuan melalui Pos Indonesia pada triwulan terakhir. Sistem mencatat surat itu sudah diterima. Kalau dia tidak menerimanya, itu urusan layanan pos atau alamat yang tidak resmi, ujar Inspektur Hendra Prabowo dingin. Rinawati Lestari melangkah maju, suaranya bergetar menahan amarah seorang ibu yang lebih kuat dari rasa takut apapun. Saya memang menerima, Pak Hendra. Bapak tahu saya menerimanya. Saya menerima dan datang ke Balai Kota Surabaya 3 kali untuk memohon perpanjangan waktu, meminta sedikit belas kasihan. Setiap kali saya disuruh pulang dengan alasan harus membawa dokumen berbeda. Mereka mempermainkan saya. Pertama diminta bukti alamat. Bagaimana saya punya bukti alamat kalau saya tinggal di gubuk tanpa air dan listrik resmi? Lalu diminta akta kelahiran anak-anak yang diperbarui. Saya pakai uang makan untuk mengurusnya dan saya bawa. Setelah itu mereka minta surat pernyataan 2 saksi dengan legalisasi tanda tangan. Saya berhasil mendapatkannya. Tapi ketika saya kembali, mereka bilang saksi harus datang langsung ke balai kota pada jam kerja. Para ibu yang membantu saya bekerja Senin sampai Sabtu,
Mereka tidak bisa kehilangan satu hari kerja hanya untuk menemani saya. Kalian sengaja membuat saya melewati tenggat waktu. Arga Wicaksono mendengarkan setiap kata, merasakan sesuatu menekan dadanya. Campuran rasa bersalah atas ketidaktahuannya dan kemarahan karena ketidakadilan yang terang-terangan. Lalu bagaimana dengan kompensasi dari pemerintah kota dalam kasus relokasi seperti ini? Bantuan sewa itu? Inspektur Hendra Prabowo kembali melihat papan klipnya, menghindari tatapan Rinawati Lestari. 6 juta rupiah sekali bayar per keluarga, sesuai program relokasi sosial darurat. Arga Wicaksono menghitung cepat dalam pikirannya dan hampir tertawa sinis. Dengan jumlah sekecil itu, Rinawati Lestari tidak akan mampu menyewa kamar lembab di pinggiran Surabaya bahkan untuk 2 bulan, apalagi membayar uang jaminan atau penjamin. Apakah dia sudah menerima uang itu? Tanya Arga Wicaksono tajam. Inspektur Hendra Prabowo menggeleng. Dia tidak datang mengambil surat pencairan. Ada 3 pengumuman resmi di lembaran daerah kota Surabaya. Rinawati Lestari akhirnya meledak. Air matanya mengalir deras. Pengumuman resmi? Bapak pikir saya membaca lembaran resmi pemerintah? Saya bekerja 12 jam sehari mengepel lantai orang kaya. Saya datang ke kantor itu dan mereka bilang sistem sedang offline. Kalian tidak mau membayar, kalian hanya ingin membuat saya kelelahan. Arga Wicaksono mengeluarkan ponsel canggih dari sakunya, perangkat yang nilainya melebihi semua yang pernah dimiliki Rinawati Lestari seumur hidupnya. Lalu menekan nomor yang sudah ia hafal. 3 dering kemudian, suara pria yang ceria menjawab di seberang. Arga, wah kejutan, sahabatku. Ada apa? Itu adalah wali kota Surabaya, Rafiq Pratama, orang yang seminggu sebelumnya makan malam bersamanya untuk membahas investasi kota. Saya butuh bantuan mendesak, Pak Rafiq, atau lebih tepatnya, saya butuh koreksi segera atas sesuatu yang sangat salah dalam pemerintahan Anda. Nada suara Arga Wicaksono yang dingin dan serius membuat lawan bicaranya terdiam total. Ia menjelaskan situasi dengan rinci, suaranya bergema di lahan kosong itu, menceritakan tentang Rinawati Lestari, tentang kejujurannya, tentang anak-anak yang ketakutan, serta tentang birokrasi tidak masuk akal yang sengaja menyulitkan orang miskin mendapatkan hak atas tempat tinggal sebelum penggusuran. Setelah ia selesai, terdengar helaan napas berat dari ujung telepon. Ini tidak bisa diterima, Arga. Berikan teleponnya kepada petugas di sana. Arga Wicaksono menyerahkan ponsel kepada Inspektur Hendra Prabowo yang menerimanya dengan tangan gemetar. Wajahnya langsung pucat saat mengenali suara atasan tertinggi begitu menempelkan ponsel ke telinganya. Percakapan itu berlangsung kurang dari 1 menit, dipenuhi jawaban singkat seperti, "Ya, Pak Wali Kota, dimengerti, Pak, segera, Pak." Ia mengembalikan ponsel kepada Arga Wicaksono dengan wajah pucat seperti kertas. Pembongkaran ditangguhkan selama 90 hari berdasarkan penetapan sementara. Ibu akan menerima kompensasi itu hari ini juga. Wali kota sudah mengizinkan pencairan langsung melalui loket kas daerah di balai kota tanpa birokrasi, kata Inspektur Hendra Prabowo. Arga Wicaksono memasukkan ponselnya ke saku, tetapi raut wajahnya tetap tidak puas. Penundaan 90 hari tidak menyelesaikan apapun, Pak Hendra. Itu hanya menunda masalah dan memperpanjang penderitaan. 3 bulan lagi kita akan berdiri di sini lagi. Ia memandang sekeliling dengan dingin, menilai gubuk kayu tua itu, atap seng retak yang ditahan batu, lantai tanah padat yang berubah lumpur saat hujan. Sebenarnya tanah ini milik siapa? Lahan negara atau milik pribadi? Inspektur Hendra Prabowo membuka berkasnya dengan sikap jauh lebih hormat. Milik pribadi, Pak. Atas nama Hendrik Suryawan. Ia membeli lahan aset pilot 6 bulan lalu untuk dijual kembali ke pengembang yang akan membangun perumahan rakyat di sini. Tepat saat nama itu disebut, sebuah pickup perak besar datang meraung sambil membunyikan klakson keras dan berhenti mendadak di samping mobil Arga Wicaksono. Seorang pria pendek, botak,
dan wajahnya merah karena marah turun sambil berteriak dan menggerakkan tangan. Kenapa mesin itu berhenti? Saya bayar per jam. Setiap menit berhenti, saya yang rugi. Itulah Hendrik Suryawan. Ia melihat Arga Wicaksono lalu berhenti. Ekspresinya berubah dari marah menjadi waspada penuh kepentingan saat menyadari jas mahal dan mobil mewah di depannya. Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di lahan saya? Menghalangi pekerjaan saya? Arga Wicaksono memperkenalkan diri dengan tenang, mengulurkan tangan yang dijabat Hendrik Suryawan dengan curiga. Perusahaan Wicaksono Group, Pak. Tapi itu tidak penting, lahan ini milik saya secara sah. Ada sertifikat, ada penetapan pengadilan, semuanya lengkap. Wanita ini penduduk liar, sudah berbulan-bulan di sini tanpa bayar apapun, menghambat pembangunan. Rinawati Lestari memprotes dengan suara tercekat. Saya membayar sewa, saya benar-benar membayar. Saya bayar kepada pria yang mengaku pemilik sebelum Anda datang. Pak Geraldo Saputra menyimpan kwitansi di kotak sepatu. Hendrik Suryawan tertawa sinis. Geraldo Saputra? Penipu itu mati di penjara. Kwitansinya tidak bernilai sama sekali. Tanah ini milik saya, terdaftar resmi di kantor pertanahan. Anda tertipu, Bu, dan itu bukan urusan saya. Arga Wicaksono memotong perdebatan itu dengan tegas. Berapa harga yang Anda minta untuk sebidang tanah ini, Hendrik? Pria itu terdiam sejenak, matanya berbinar melihat peluang bisnis. Ia menatap lahan kosong, gubuk tua, lalu kembali menatap Arga Wicaksono. Bukan cuma nilai tanah kosong, Pak. Ada proyek yang sudah disetujui, kerugian keterlambatan proyek, biaya alat berat berhenti, kerugian moral, dan potensi kenaikan nilai kawasan. Saya tidak jual kurang dari 450 juta rupiah. Ambil atau tinggalkan. Rinawati Lestari mengeluarkan suara tertahan, menutup mulut dengan kedua tangan. 450 juta? Astaga, gubuk ini bahkan tidak bernilai 10 juta. Bapak gila. Arga Wicaksono tidak ragu sedikit pun. Saya bayar 450 juta rupiah sekarang melalui transfer bank. Tapi sertifikat tanah langsung atas nama dia hari ini juga, tanpa penundaan. Mata Hendrik Suryawan membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara, curiga pada kemudahan itu dan mencari jebakan. Bayar lunas? Sekarang? Arga Wicaksono sudah membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Sekarang juga. Berikan nomor rekening Anda. Saat Arga Wicaksono mengetik data bank, Rinawati Lestari berlari mendekat dan memegang lengannya dengan putus asa. Pak Arga, jangan, demi Tuhan jangan lakukan ini. Saya tidak akan pernah bisa membayar kembali, tidak akan pernah. Ini uang terlalu besar, hasil kerja seumur hidup. Saya tidak bisa menerima. Saya bukan orang yang minta belas kasihan. Arga Wicaksono berhenti mengetik dan menatapnya, menggenggam tangan kasarnya dengan lembut. Rinawati Lestari, dengarkan saya baik-baik. Kamu merawat rumah saya dan anak-anak saya seolah mereka anakmu sendiri. Kamu membersihkan kekacauan saya, menata hidup saya, memberi saya ketenangan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Kamu tidak pernah meminta apapun, tidak pernah minta uang muka atau bantuan, meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Uang bisa saya dapatkan lagi karena saya tahu cara mencarinya. Tetapi harga diri tidak bisa dibeli, harus dijaga. Dan saya tidak akan membiarkan wanita yang menjaga anak-anak saya tidur di jalan, ujar Arga Wicaksono dengan suara mantap. Ia menyelesaikan transfer di ponselnya dan menunjukkan layar kepada Hendrik Suryawan. Selesai? Hendrik Suryawan memeriksa ponselnya sendiri. Matanya hampir melotot saat melihat notifikasi ban masuk. Uangnya sudah masuk. Wah, transaksi beres, Pak. Tanah ini milik dia sekarang. Ia memberi isyarat kepada Bayu Santoso untuk menarik alat berat lalu segera pergi dengan pikapnya,
melaju cepat seolah takut Arga Wicaksono berubah pikiran dan meminta uangnya kembali. Inspektur Hendra Prabowo dan operator alat berat juga meninggalkan lokasi, menyisakan debu yang perlahan turun di tengah keheningan sore. Saat mereka benar-benar sendirian, Rinawati Lestari jatuh berlutut di tanah merah, kakinya lemas karena kelegaan yang terlalu besar, memeluk kedua anaknya sambil menangis tanpa kendali. Tangisan keras yang membebaskan, tangisan seseorang yang terlalu lama memikul beban dunia di pundaknya. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Tidak ada orang yang berbuat sejauh ini untuk pembantu, ucapnya terisak. Arga Wicaksono berjongkok di samping mereka, celana linennya kotor oleh tanah namun ia tak peduli. Kamu bukan hanya pembantu, Rinawati Lestari. Kamu adalah ibu dari Bagas Pratama dan Raka Mahendra. Kamu adalah wanita yang menjaga hidup saya tetap teratur sementara hidupmu sendiri runtuh diam-diam. Sekarang berdirilah, tolong. Kalian tidak akan tinggal di sini malam ini. Rinawati Lestari mencoba membantah sambil menyeka wajah dengan punggung tangan yang kotor. Tapi rumah ini sekarang milik saya. Bapak sudah membelinya. Arga Wicaksono memotong dengan lembut namun tegas. Tanah ini memang milikmu, Rinawati Lestari, tetapi lihatlah dengan jujur. Ia menunjuk gubuk itu. Tidak ada air bersih. Kalian minum dari sumur yang tidak jelas. Tidak ada listrik yang aman, saya melihat kabel terbuka ditarik dari tiang jalan. Atapnya hampir runtuh. Kalau hujan deras turun, bangunan ini bisa roboh. Ini bukan tempat anak-anak tumbuh. Ia menghela napas pelan. Hari ini kalian akan menginap di hotel, dan besok kita urus semuanya dengan tenang. Bagas Pratama yang sejak tadi memperhatikan dalam diam, dengan mata besar menyerap setiap detail, menyentuh lengan Arga Wicaksono dengan ragu. Om benar-benar kaya seperti orang-orang di televisi? Arga Wicaksono tersenyum tulus, senyum langka yang jarang ia tunjukkan. Iya, nak. Saya beruntung dan bekerja sangat keras. Dan hari ini saya belajar bahwa semua itu bisa dipakai untuk hal baik, bukan hanya membeli mobil atau jam mahal. Mereka masuk ke mobil Arga Wicaksono dan rasanya seperti melintasi dunia lain. Udara dingin dari AC terasa seperti keajaiban bagi anak-anak yang menyentuh jok kulit dengan kagum. Aroma mobil baru kontras dengan bau asap terbakar yang tertinggal di luar. Sepanjang perjalanan menuju hotel di pusat Surabaya, Rinawati Lestari menatap keluar jendela, melihat pemandangan berubah dari kemiskinan ekstrim ke lingkungan yang lebih tertata. Rumah-rumah mulai diplester, kemudian dicat, lalu memiliki taman kecil. Raka Mahendra menunjuk ke segala sesuatu yang ia lihat untuk pertama kalinya, matanya membesar penuh kekaguman. Ibu, lihat gedung itu tinggi sekali. Lihat banyak sekali mobil. Bagas Pratama lebih diam, mengamati Arga Wicaksono melalui kaca spion, berusaha memahami mengapa pria itu membantu mereka begitu besar. Bagaimana saya bisa membalas semua ini, Pak? Saya bisa bekerja gratis seumur hidup, potong saja dari gaji saya. Arga Wicaksono mengangkat tangan, menghentikan kegelisahan itu. Kita tidak bicara soal pembayaran sekarang. Lupakan itu. Besok saya akan menawarkan pekerjaan yang berbeda, tetapi saya perlu tahu apakah kamu percaya kepada saya. Rinawati Lestari menatapnya lewat kaca spion, mata merah namun penuh keteguhan. Setelah apa yang Bapak lakukan hari ini, menyelamatkan kami dari hidup di jalanan, saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Bapak, ujar Rinawati Lestari dengan suara mantap. Arga Wicaksono menarik napas dalam-dalam. Bagus, karena apa yang akan saya tawarkan akan mengubah segalanya, akan menuntut banyak darimu, tetapi semua itu akan sepadan. Mereka tiba di sebuah hotel sederhana namun sangat bersih dan rapi di pusat Surabaya. Tempat itu tidak mewah, tetapi bagi Rinawati Lestari rasanya seperti istana. Arga Wicaksono membayar 1 minggu di muka dan menyerahkan kartu kunci kamar kepadanya. Besok pagi pukul 9 saya akan menjemput kalian.
Istirahatlah, mandi air hangat, pesan makanan ke kamar, semuanya sudah saya bayar. Di dalam kamar hotel, Bagas Pratama dan Raka Mahendra berlari ke kamar mandi. Terpukau melihat air hangat mengalir deras dari shower, bersorak gembira saat menyentuh handuk putih yang lembut. Rinawati Lestari duduk di tepi ranjang, menekan kasur empuk itu perlahan, masih berusaha memahami bahwa semua ini nyata dan bukan hayalan akibat panas matahari siang tadi. Keesokan harinya, Arga Wicaksono datang tepat pukul 9, lalu membawa Rinawati Lestari dan kedua anaknya menuju sebuah perumahan tenang dengan jalan beraspal dan pepohonan rindang. Ia menghentikan mobil di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar rendah dan gerbang putih. Mari kita masuk. Rumah itu kosong tetapi bersih, memiliki 3 kamar kecil, ruang tamu yang sejuk, dapur berkeramik sampai ke atas, kamar mandi lengkap dengan shower kaca, serta halaman belakang dengan sebuah pohon jeruk nipis. Bagaimana menurutmu? Tanya Arga Wicaksono sambil memperhatikan reaksinya. Rinawati Lestari berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain seolah menginjak tanah suci, menyentuh dinding yang baru dicat putih, melihat jendela kaca utuh yang bisa tertutup rapat, serta lantai keramik halus yang mengilap. Ini sempurna. Ini lebih dari yang pernah saya impikan untuk anak-anak saya sepanjang hidup, bisiknya terharu. Bagas Pratama membuka keran dapur dan melihat air jernih mengalir deras. Ibu, airnya tidak keruh, bisa langsung diminum. Raka Mahendra berlari ke halaman belakang lalu kembali sambil berteriak, Ibu, ada pohon jeruk nipis. Kita bisa menanam bunga di sini seperti yang ibu mau. Arga Wicaksono tersenyum melihat kegembiraan murni anak-anak itu. Kalau begitu rumah ini yang kita pilih. Saya sudah memeriksa dokumennya, semuanya lengkap. Kita ke kantor notaris sekarang untuk membuat akta atas namamu. Di kantor notaris, suasananya formal dan dingin. AC berhembus pelan dan aroma kertas dokumen memenuhi ruangan. Rinawati Lestari menandatangani berkas dengan tangan gemetar, hampir tak percaya rumah itu benar-benar akan menjadi miliknya, bahwa tak ada lagi petugas atau alat berat yang datang mengusirnya. Notaris menjelaskan setiap dokumen dengan rinci, memastikan semuanya sah dan final. Saat mereka keluar, ia memeluk map berisi akta kepemilikan di dadanya, seolah itu benda paling berharga di dunia. Lebih mahal dari emas. Sekarang kita bicara soal pekerjaan, kata Arga Wicaksono di dalam mobil saat kembali menuju rumah baru itu. Saya membutuhkan seseorang untuk mengelola rumah saya. Bukan sekadar bersih-bersih, tetapi mengatur semuanya. Mengurus belanja, mengelola persediaan, mengawasi tukang kebun dan petugas kolam renang saat datang, memasak makanan sehari-hari, mencuci dan menyetrika pakaian dengan hati-hati. Menjaga rumah tetap rapi sempurna. Artinya kamu menjadi pengelola rumah saya. Ia melanjutkan dengan tenang, gajinya Rp13.500.000 per bulan, kontrak resmi sebagai pengelola rumah, asuransi kesehatan untukmu dan anak-anak, serta tunjangan transportasi dan makan. Mata Rinawati Lestari membesar, rahangnya nyaris ternganga. 13.500.000? Pak Arga? Seumur hidup saya bahkan belum pernah menerima satu gaji penuh sebesar itu. Ini terlalu besar. Saya tidak tahu apakah saya pantas menerimanya. Arga Wicaksono mengangguk tegas. Serius. Kamu pantas mendapatkannya, bahkan lebih. Ketenangan yang kamu berikan dengan menjaga rumah saya tidak ternilai, tetapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Rinawati Lestari menegang. Syarat apa? Arga Wicaksono melirik ke kaca spion, memandang Bagas Pratama dan Raka Mahendra di kursi belakang. Mereka harus sekolah, dan bukan di sembarang tempat. Saya sudah mendapatkan 2 kursi di sekolah swasta terbaik di Surabaya Timur, jaringan yang sama dengan tempat anak-anak saya dulu belajar. Sekolah itu hanya berjarak 10 menit dari rumah barumu. Biaya penuh akan saya tanggung, lanjut Arga Wicaksono dengan tenang. Air mata kembali memenuhi mata Rinawati Lestari. Sekolah swasta, seragam rapi, buku-buku berwarna, itu dunia orang kaya, Pak Arga.
Anak-anak saya akan menderita di sana. Mereka akan dihina karena miskin. Arga Wicaksono menepikan mobil, lalu berbalik menatapnya dengan serius. Rinawati Lestari, ada hal yang sedikit orang tahu tentang saya. Saat saya seusia Bagas Pratama, ibu saya membesarkan saya sendirian. Ayah saya menghilang entah kemana. Kami sangat miskin, tinggal di rumah petak sempit. Ibu saya bekerja membersihkan rumah orang, mencuci pakaian orang lain, persis seperti kamu sekarang. Tapi dia selalu berkata bahwa pendidikan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun dari saya. Bukan oleh pemerintah, bukan oleh polisi, bukan oleh kemiskinan. Dia bekerja mati-matian, tangannya rusak, punggungnya sakit demi membuat saya tetap sekolah. Ketika saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah elit, dia menangis bahagia. Namun saya juga mengalami perundungan. Mereka menyebut saya anak tukang cuci. Tapi saya terus belajar, bahkan lebih keras dari mereka semua. Dan hari ini, banyak dari mereka yang dulu menertawakan saya justru bekerja di perusahaan saya atau melamar pekerjaan kepada saya. Jadi ketika saya menawarkan kesempatan ini untuk anak-anakmu, ini bukan belas kasihan, ini investasi, sekaligus cara saya menghormati kenangan ibu saya. Keheningan yang mengikuti kata-katanya terasa berat namun penuh hormat. Ibu bapak pasti wanita luar biasa, bisik Rinawati Lestari lirih. Arga Wicaksono tersenyum sendu menatap Cakrawala. Dia wanita terkuat yang pernah saya kenal. Dia meninggal 10 tahun lalu karena kanker, tetapi tidak ada satu hari pun saya tidak memikirkannya. Dia pasti akan sangat menyukaimu. Dalam hari-hari berikutnya, rutinitas baru terbentuk dan perlahan mengubah hidup keluarga kecil itu. Rinawati Lestari pindah ke rumah barunya bersama Bagas Pratama dan Raka Mahendra, yang tidak mampu menahan kegembiraan memiliki kamar sendiri, dapur dengan kulkas baru penuh makanan kiriman Arga Wicaksono, dan kamar mandi khusus hanya untuk mereka. Ia mulai bekerja di rumah Arga Wicaksono dengan jabatan barunya, mengurus segala sesuatu dengan dedikasi hampir sempurna. Rumah itu besar, memiliki 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, dapur luas, dan halaman belakang dengan kolam renang. Arga Wicaksono tinggal sendirian sejak bercerai 3 tahun sebelumnya. Mantan istrinya membawa anak kembar mereka yang saat itu berusia 5 tahun, dan ia hanya bisa bertemu mereka pada akhir pekan bergiliran. Rinawati Lestari segera menyadari bahwa rumah sebesar itu terasa kosong, dipenuhi furnitur mahal tetapi sunyi tanpa kehidupan. Arga Wicaksono bekerja sangat keras, berangkat pagi dan pulang larut malam, makan sendiri dan tidur sendiri. Ia juga menyadari bahwa Rinawati Lestari bekerja terlalu keras, datang lebih awal dari jam yang ditentukan dan pulang lebih larut, memeriksa setiap detail hingga 3 kali. Rinawati Lestari, kamu tidak perlu menyiksa dirimu dengan bekerja berlebihan, katanya berkali-kali saat melihatnya memoles peralatan perak yang sebenarnya sudah berkilau. Saya hanya ingin melakukan semuanya dengan sempurna, Pak Arga. Saya tidak ingin mengecewakan Bapak. Saya ingin membuktikan bahwa saya pantas menerima semua ini. Seminggu kemudian, Arga Wicaksono membawa Bagas Pratama dan Raka Mahendra untuk melihat sekolah baru mereka. Kepala sekolah, seorang wanita elegan dan ramah, menyambut mereka secara langsung karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Arga Wicaksono. Ia menunjukkan ruang kelas luas ber-AC, perpustakaan besar dengan kursi warna-warni, laboratorium komputer modern dengan perangkat terbaru, serta lapangan olahraga tertutup. Kedua anak itu terpesona, berjalan hati-hati seolah berada di museum. Ibu, lihat banyak sekali buku. Boleh aku baca semuanya? Seru Bagas Pratama dengan mata berbinar di perpustakaan. Dan di kelas komputer ada robot, tambah Raka Mahendra penuh antusias. Setelah semua persiapan selesai dan mereka akan mulai sekolah pada hari Senin berikutnya, Rinawati Lestari akhirnya tidak mampu menahan emosinya lagi. Pak Arga, saya tidak akan pernah bisa berterima kasih cukup banyak. Saya tidak pernah membayangkan anak-anak saya bisa belajar di tempat seperti ini, belajar bahasa Inggris, menggunakan komputer,
ujar Rinawati Lestari dengan suara penuh haru. Pada hari pertama sekolah, Arga Wicaksono sengaja menjemput mereka di rumah dan mengantar langsung dengan mobilnya agar mereka tiba dengan percaya diri. Ia melihat Bagas Pratama masuk ke kelas 2 dan Raka Mahendra ke kelas 1. Keduanya mengenakan seragam baru yang rapi dan membawa tas penuh perlengkapan sekolah berkualitas. Mereka akan beradaptasi dengan baik, mereka anak-anak cerdas, katanya kepada Rinawati Lestari yang menangis campur antara bahagia dan cemas di gerbang sekolah. 3 minggu pun berlalu, rutinitas baru terbentuk dan berjalan lancar. Kedua anak itu sangat menyukai sekolah baru mereka, membawa pulang nilai bagus dan cerita baru setiap hari. Bagas Pratama menemukan kecintaannya pada matematika dan sains, menghabiskan berjam-jam mengerjakan soal dengan dedikasi luar biasa. Raka Mahendra jatuh cinta pada pelajaran seni, terus menggambar hingga kulkas di rumah penuh tempelan gambar berwarna buatannya. Rinawati Lestari bekerja dengan penuh dedikasi di rumah Arga Wicaksono, dan rumah itu belum pernah terasa sehangat dan serapi sekarang. Semuanya tampak terlalu sempurna untuk bertahan lama, seperti mimpi rapuh yang siap retak oleh kenyataan keras. Pada suatu Kamis sore yang kelabu, segalanya mulai berubah. Arga Wicaksono sedang berada di kantornya menganalisis laporan keuangan ketika menerima telepon mendesak dari pengacara pribadinya, Dr. Surya Adinata. Pak Arga, kita punya masalah serius. Direktorat Jenderal Pajak membuka penyelidikan awal terhadap transaksi properti yang Bapak lakukan, pembelian tanah dan rumah untuk karyawan itu. Dan bukan hanya itu, kejaksaan juga sudah dilibatkan. Arga Wicaksono mengernyitkan dahi dan meletakkan pulpen. Maksudnya? Saya membeli tanah dan rumah dengan uang pribadi yang tercatat resmi. Saya membayar semua pajak. Saya punya semua dokumen dan bukti. Apa masalahnya? Dr. Surya Adinata menghela napas dengan suara tegang. Secara hukum semuanya benar, Pak Arga, tetapi ada laporan anonim yang disusun sangat rapi. Mereka mengirimkan berkas berisi foto-foto Bapak bersama wanita itu dan anak-anaknya, seolah-olah ada hubungan pribadi rahasia di antara kalian, dan pembelian itu dianggap sebagai upaya menyembunyikan aset atau pembayaran tidak wajar untuk menghindari pembagian harta di masa depan, bahkan dicurigai sebagai pencucian uang menggunakan nama orang lain. Narasinya adalah Bapak membiayai seorang kekasih dengan dana perusahaan. Darah Arga Wicaksono terasa mendidih, panas naik hingga ke lehernya. Tidak masuk akal. Foto seperti apa? Foto kalian masuk hotel bersama hari itu? Foto Bapak menggenggam tangannya di kantor notaris saat emosi. Foto Bapak di mobil bersama anak-anak sambil tersenyum. Foto Bapak memeluk mereka di gerbang sekolah. Tidak ada yang benar-benar melanggar, tetapi diambil dari sudut yang manipulatif dengan lensa jarak jauh sehingga terlihat seperti keintiman keluarga. Orang yang melihat tanpa tahu cerita aslinya akan percaya bahwa dia adalah kekasih Bapak. Arga Wicaksono menutup telepon dan menatap keluar jendela kaca dari lantai 20, memandangi kota di bawah. Seseorang telah mengikuti mereka, mengawasi setiap langkah, memotret semuanya, lalu membangun narasi palsu yang beracun. Namun siapa yang berkepentingan dan untuk apa? Malam itu, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Rinawati Lestari karena ia tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu serius. Saat ia menjelaskan situasinya di dapur rumahnya, wajah Rinawati Lestari pucat seperti hantu. Lap dapur terjatuh dari tangannya. Pak Arga, saya tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah bagi Bapak. Ya Tuhan, disebut sebagai kekasih, saya. Kalau perlu saya kembalikan semuanya sekarang juga. Saya akan menandatangani apapun, kembali ke gubuk, dan menghilang dari dunia ini, kata Rinawati Lestari dengan putus asa, tetapi Arga Wicaksono langsung menggeleng tegas. Kamu tidak akan mengembalikan apapun, Rinawati Lestari. Itulah yang mereka inginkan. Kita akan mencari tahu siapa yang melakukan ini dan mengapa. Kita tidak akan menyerah pada kebohongan. Keesokan harinya, Arga Wicaksono menyewa tim investigasi swasta kelas elit. Kurang dari seminggu kemudian, kepala detektif datang membawa amplop coklat berisi informasi yang mengejutkan.
Pak Arga, saya sudah menemukan asal foto dan laporan anonim itu. Eksekusinya amatir, tetapi niatnya sangat berbahaya. Pelakunya adalah Bayu Santoso, operator alat berat itu, dan mantan pemilik lahan, Hendrik Suryawan. Mereka bekerja sama. Arga Wicaksono tidak langsung mengerti. Logika itu terasa janggal. Tapi saya sudah membayar Hendrik. Dia mendapat 450 juta rupiah untuk tanah yang bahkan tidak bernilai setengahnya. Dia sudah untung besar. Detektif itu menggeleng sambil membuka amplop dan menyebarkan foto-foto di meja. Keserakahan tidak punya logika, Pak. Mereka mengetahui siapa Bapak sebenarnya, mencari data kekayaan Bapak di internet, membaca berita tentang keuntungan perusahaan Bapak, lalu memutuskan bahwa ratusan juta itu hanyalah recehan dibandingkan apa yang bisa mereka peras. Rencana mereka adalah menciptakan skandal, mengancam reputasi Bapak dan keluarga Bapak, memaksa Bapak membayar miliaran rupiah untuk menutup kasus sebelum menjadi berita utama. Amarah dingin dan terhitung mulai menguasai Arga Wicaksono, berbeda dari ledakan emosi saat hari pembongkaran. Berapa yang mereka minta? Mereka menghubungi pagi ini melalui perantara. Mereka meminta 2 miliar rupiah dalam kripto. Jika tidak, mereka akan menyebarkan foto-foto itu ke blog gosip dan media sensasional dengan judul siap pakai, rahasia pengusaha kaya, kehidupan ganda dengan pembantu rumah tangga. Mereka akan menuduh Bapak menyalahgunakan posisi kuasa, menyebut anak-anak itu sebagai anak haram, menciptakan cerita kotor apapun yang bisa dipercaya publik. Arga Wicaksono menarik napas dalam-dalam, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. Dan jika saya tidak membayar? Detektif itu ragu sejenak. Mereka mengklaim punya materi lain, video Rinawati Lestari bekerja di rumah Bapak hingga malam, rekaman anak-anak bermain di kolam renang saat akhir pekan. Mereka bisa mengedit semuanya dan membangun narasi busuk yang akan menghancurkan reputasi Bapak di dunia bisnis, dan yang lebih parah, menghancurkan hidup dia dan anak-anaknya di lingkungan serta sekolah. Malam itu, Arga Wicaksono tidak bisa tidur. Pagi harinya, dengan lingkar hitam di bawah mata, ia memanggil Rinawati Lestari untuk percakapan penting di ruang tamu. Rinawati Lestari, situasinya lebih serius dari yang kita kira, katanya sambil menjelaskan tentang pemerasan, jumlah uang, dan ancaman nyata untuk menghancurkan reputasi mereka berdua. Rinawati Lestari mendengarkan dalam diam, meringkuk di sofa kulit, tampak lebih kecil dari tubuhnya sendiri. Ini semua salah saya, bisiknya dengan suara patah. Saya seperti kutukan. Jika saya tidak menerima bantuan Bapak, semua ini tidak akan terjadi. Bapak akan tetap hidup tenang. Arga Wicaksono duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan kuat. Lihat saya. Ini bukan salahmu. Ini salah orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan kebaikan orang lain. Ini kejahatan dunia, bukan kesalahanmu. Tiba-tiba Rinawati Lestari berdiri dengan tekad menakutkan di matanya. Saya akan pergi. Itu satu-satunya solusi. Saya akan membawa anak-anak hari ini juga, mengembalikan kunci rumah, meninggalkan kota ini, pindah ke provinsi lain di mana tidak ada yang mengenal kami. Jika saya menghilang, cerita ini akan mati. Mereka tidak akan punya apapun untuk digunakan melawan Bapak. Arga Wicaksono juga berdiri dengan tegas. Arga Wicaksono berdiri dan menghalangi jalannya. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Melarikan diri berarti mengakui kesalahan. Kita akan menghadapi ini bersama, lewat jalur hukum dan kepolisian. Rinawati Lestari menggeleng panik, air matanya berjatuhan. Pak Arga, Bapak orang kaya, punya pengacara, punya kekuatan untuk membela diri. Saya hanya perempuan miskin, tidak berpendidikan tinggi, tanpa pengaruh, seorang ibu tunggal. Kalau cerita ini muncul di media, mereka akan bilang saya wanita murahan, penipu yang menggoda majikan, memanfaatkan anak-anak saya demi uang. Mereka akan menghancurkan saya. Anak-anak saya akan ditunjuk-tunjuk di jalan dan di sekolah.
Bapak tidak mengerti? Dalam hidup ini, yang lemah selalu yang hancur lebih dulu. Arga Wicaksono melihat ketakutan nyata di matanya dan merasakan dadanya sesak. Rinawati Lestari, saya berjanji. Saya bersumpah demi kenangan ibu saya bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu atau anak-anakmu. Saya punya kekuatan untuk menghancurkan para pemeras itu. Rinawati Lestari tersenyum sedih. Senyum seseorang yang terlalu mengenal kerasnya kehidupan. Bapak adalah pria baik, mungkin pria terbaik yang pernah saya kenal. Tapi ada hal yang tidak bisa diselesaikan bahkan dengan seluruh uang di dunia ketika gosip sudah menyebar. Kehormatan perempuan miskin adalah satu-satunya yang ia miliki, dan itu rapuh seperti kaca. Saat itu, Bagas Pratama muncul di ambang pintu ruang tamu, datang dari dapur dengan segelas susu di tangan, masih mengenakan piyama dan mengucek mata yang mengantuk. Ibu, Om Arga, kenapa kalian berteriak? Apa terjadi sesuatu yang buruk? Apa kita akan kehilangan rumah? Rinawati Lestari bergegas menghampirinya, berlutut dan memeluknya erat, menyembunyikan wajahnya di leher anak itu agar tidak melihat keputusasaannya. Tidak, nak, tidak. Ibu dan Om Arga hanya sedang membicarakan masalah orang dewasa. Semuanya baik-baik saja. Bagas Pratama menatap Arga Wicaksono dari balik bahu ibunya dengan mata polos namun penuh keyakinan. Om Arga, Om janji akan menjaga kami, kan? Om akan terus menjaga kami? Soalnya aku suka sekali sekolah baru dan Raka Mahendra juga. Kami tidak mau kembali ke gubuk. Arga Wicaksono merasakan simpul besar di tenggorokannya hingga hampir sulit bernapas. Ia memandang Rinawati Lestari yang gemetar memeluk anaknya, lalu menatap Bagas Pratama yang menunggu jawabannya dengan kepercayaan penuh. Tentu saja, nak, selalu. Om tidak akan pernah mengingkari janji, katanya berusaha terdengar tenang. Namun ketika Bagas Pratama kembali ke dapur dengan puas, Arga Wicaksono melihat Rinawati Lestari berdiri dan menggeleng pelan. Matanya kini kering dengan ketegasan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak, Pak Arga, Bapak tidak akan bisa menepati janji itu dengan cara ini, karena saya sudah membuat keputusan setelah mendengar anak saya bicara. Dan keputusan ini akan mengakhiri semua ini sekali untuk selamanya, apapun risikonya bagi saya. Tekad di wajah Rinawati Lestari bukan lagi kepasrahan yang dulu ia kenal, melainkan kekuatan baru, tekad seorang ibu yang memutuskan tidak akan lari lagi. Ia berjalan ke jendela ruang tamu, menatap jalan yang sunyi, lalu berbalik dengan postur yang tegak dan kuat. Pak Arga, saya lelah bersembunyi dan terus lari. Orang-orang itu ingin menggunakan saya sebagai senjata untuk menjatuhkan Bapak, menjadikan saya aib yang merusak reputasi Bapak. Ia menarik napas dalam-dalam, menggenggam kedua tangannya erat. Tapi saya tidak akan menjadi itu. Saya akan menjadi kebalikannya. Saya akan menceritakan kisah saya sebelum mereka memelintirnya. Saya akan mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, kepada siapapun yang mau mendengarnya. Arga Wicaksono merasakan campuran kekaguman dan kekhawatiran yang kuat melihat keberanian baru dalam diri wanita itu. Rinawati Lestari, kamu mengerti apa arti semua ini? Membuka kehidupanmu ke publik, membiarkan kisahmu dihakimi orang asing, menghadapi penilaian kejam dari mereka yang tidak pernah tahu perjuanganmu? Rinawati Lestari menatapnya dengan mata berkilau penuh tekad yang jarang ia lihat. Saya mengerti, tapi saya juga memahami satu hal. Jika saya terus bersembunyi dan terus malu dengan siapa saya dan dari mana saya berasal, berarti saya sedang mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa hidup kami tidak berharga, dan itu tidak akan saya terima. Keesokan paginya, kantor Arga Wicaksono berubah menjadi pusat operasi. Pengacaranya, Aditya Pranata, hadir bersama Budi Santoso, penyelidik swasta, dan Maya Lestari, seorang jurnalis investigasi dengan reputasi sangat baik yang dikenalnya dari acara bisnis. Meja rapat dipenuhi dokumen, foto, dan peralatan rekaman. Strateginya sederhana, jelas Arga Wicaksono sambil menunjuk jadwal rinci. Kita balikkan keadaan.
Alih-alih menjadi korban pemerasan yang pasif, kita akan mengungkap para pelaku dan menceritakan kisah yang sebenarnya. Tapi kita harus melakukannya secara terkoordinasi dan cerdas. Aditya Pranata menyesuaikan kacamatanya sambil meneliti dokumen. Kita punya bukti cukup kuat untuk laporan pidana. Budi Santoso mendapatkan rekaman pengakuan mereka, juga jejak digital dari foto-foto itu, tapi eksposur publik tetap berisiko. Maya Lestari, wanita berusia 50 tahun dengan rambut keabu-abuan dan tatapan tajam, menyela, berisiko, tapi perlu. Jika kalian tidak mengendalikan narasi, mereka yang akan melakukannya, dan versi mereka pasti jauh lebih buruk. Ia menoleh pada Rinawati Lestari yang duduk diam namun waspada. Ibu Rinawati Lestari, apakah ibu siap menghadapi ini? Tekanannya akan sangat besar. Rinawati Lestari menegakkan bahunya. Saya siap. Seumur hidup saya sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Budi Santoso, pria parubaya yang tenang, menyebarkan beberapa foto di meja. Mereka amatir. Melakukan kesalahan dasar, memakai ponsel sendiri, tidak melindungi koneksi internet, meninggalkan jejak di mana-mana. Saya bisa memantau mereka 24 jam dan memprediksi setiap gerakan. Arga Wicaksono bersandar di kursi. Sisi strategisnya muncul. Baik, kita lakukan begini. Budi Santoso, lanjutkan pengawasan, tapi sekarang kita pancing mereka. Kita buat mereka merasa percaya diri, mempercepat langkah. Semakin putus asa, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. 3 hari kemudian, Arga Wicaksono mengirim pesan ke nomor yang diberikan para pemeras. Saya setuju membayar, tapi saya butuh jaminan. Pertemuan langsung untuk membahas detail. Kantor saya, Sabtu, pukul 14. Balasan datang beberapa menit kemudian. Boleh, tapi bawa juga pembantumu. Kami ingin melihat wajahnya saat tahu berapa harga dirinya. Pada hari Sabtu, ruang rapat kantor sudah disiapkan dengan kamera tersembunyi beresolusi tinggi dan mikrofon terarah. Aditya Pranata berada di ruangan sebelah memantau semuanya, sementara 2 penyidik dari kepolisian menunggu di lantai bawah. Valdir Nasution datang lebih dulu, berkeringat dalam kaos polo ketatnya, disusul Claudio Saputra yang terlihat gugup. Mereka menemukan Arga Wicaksono duduk tenang di ujung meja, dan di sampingnya, mengejutkan mereka, duduk Rinawati Lestari. Ia tidak mengenakan seragam kerja, melainkan setelan sederhana yang rapi, rambutnya disanggul rapi, dan posturnya tegak penuh wibawa. Lihat ini, ejek Valdir Nasution sambil menarik kursi tanpa diundang. Bintang utama juga dibawa. Hebat sekali, dokter. Sekarang si selingkuhan berpakaian seperti nyonya rumah. Arga Wicaksono tetap tenang tanpa ekspresi. Kalian meminta 2 juta. Saya membawa konfirmasi transfernya, kata Arga Wicaksono sambil menggeser tablet ke tengah meja, menampilkan layar penuh kode dan angka kompleks. Mata Valdir Nasution langsung berbinar penuh keserakahan. Nah, sekarang kita bicara bahasa yang sama, tapi sebelum kamu menekan tombol itu, saya juga mau jaminan. Bagaimana saya tahu kamu tidak akan menyerahkan kami setelah ini? Kamu tidak akan pernah tahu, jawab Arga Wicaksono dengan suara dingin. Kamu hanya bisa percaya. Sama seperti saya harus percaya bahwa kalian akan menghapus semuanya dan tidak pernah mengganggu kami lagi. Claudio Saputra yang semakin gelisah menyela, kami akan hapus, Pak. Kami hanya mau uangnya dan menghilang dari cerita ini. Valdir Nasution menatapnya tajam. Yang mengatur di sini saya, Claudio Saputra. Ia kemudian menoleh ke Arga Wicaksono dengan senyum kejam. Sebenarnya, Pak, harganya berubah karena keberanian Anda membawa perempuan itu ke sini. Saya mau tambahan 500 juta rupiah. Anggap saja biaya penghinaan. Saat itulah Rinawati Lestari berdiri.
Gerakannya begitu cepat dan tegas hingga Claudio Saputra mundur secara refleks. Ia mencondongkan tubuh di atas meja, menatap Valdir Nasution lurus. Penghinaan? Suaranya rendah namun dipenuhi amarah terpendam yang membuat udara ruangan terasa berat. Kamu mau bicara soal penghinaan dengan saya? Saya tahu persis apa itu penghinaan. Bekerja 16 jam sehari dan tetap tidak mampu membeli obat untuk anak yang sakit. Mendengar penolakan di setiap pintu saat mencari pekerjaan. Melihat anak-anak kelaparan dan tidak punya apapun untuk diberikan. Itu penghinaan. Kamu cuma pengecut serakah yang tidak pernah bekerja jujur seumur hidup. Kamu menipu orang yang sudah mati, memeras orang yang mencoba berbuat baik, dan menyebarkan fitnah tentang perempuan pekerja. Kamu bukan penghinaan, kamu menjijikan. Wajah Valdir Nasution memerah karena marah, ia berdiri mendadak. Perempuan gelandangan. Siapa kamu berani bicara begitu pada saya? Kamu cuma perempuan miskin yang memanfaatkan orang kaya. Cukup, suara Arga Wicaksono memotong udara seperti pisau. Ia berdiri dengan tenang dan mengambil kembali tablet itu. Negosiasi selesai. Apa maksudmu? Teriak Valdir Nasution sambil mengeluarkan ponselnya. Kamu mau bayar atau saya sebar semua sekarang juga? Arga Wicaksono tersenyum dingin dan berbahaya. Kamu tidak akan menyebarkan apapun, Valdir Nasution, karena barusan kamu mengakui percobaan pemerasan, ancaman, dan pencemaran nama baik. Semua terekam audio dan video definisi tinggi oleh 6 kamera tersembunyi di ruangan ini. Ia menunjuk samar ke sudut langit-langit. Dan transfer yang kamu lihat tadi hanyalah simulasi. Yang sebenarnya saya lakukan adalah mengirim lokasi kalian ke kepolisian yang sedang menaiki tangga menuju ruangan ini sekarang juga. Wajah Valdir Nasution seketika pucat pasi. Claudio Saputra mengerang panik, menjatuhkan kursi saat mencoba berdiri. Saya tidak mau, itu ide dia. Saya cuma butuh uang. Pintu ruang rapat terbuka keras. Inspektur Gustavo Hartono masuk diikuti 3 petugas bersenjata dengan wajah serius. Valdir Nasution dan Claudio Saputra, kalian ditangkap karena percobaan pemerasan dengan ancaman dan persekongkolan kejahatan. Adegan berikutnya terasa sekaligus memalukan dan memuaskan. Valdir Nasution berusaha berdebat, berteriak tentang hak-haknya dan mengancam akan menggugat, namun akhirnya diborgol dan digiring keluar dengan tangan di belakang. Claudio Saputra menangis terseduh-seduh, memohon maaf sambil mengatakan bahwa ia punya keluarga. Ketika keheningan kembali ke ruangan, kaki Rinawati Lestari terasa lemas. Arga Wicaksono segera menopangnya sebelum ia jatuh, memegang lengannya dengan lembut. Sudah berakhir, Rinawati Lestari, katanya pelan. Mereka tidak akan mengganggu siapapun lagi, selamanya. Rinawati Lestari menempelkan dahinya ke dada Arga Wicaksono, akhirnya membiarkan dirinya menangis, bukan karena takut atau putus asa, melainkan karena kelegaan yang begitu dalam. Terima kasih karena tidak membiarkan saya lari. Terima kasih karena berjuang bersama saya. Meskipun para pemeras sudah ditangkap, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari memutuskan tetap melanjutkan rencana untuk membuka kisah mereka ke publik. Penting bagi mereka agar kebenaran diketahui, supaya para penjahat lain sadar bahwa mereka tidak akan menemukan korban yang mudah. Wawancara dengan Maya Lestari direkam minggu berikutnya, pada suatu sore yang tenang di kantor Arga Wicaksono. Maya Lestari datang bersama tim kecil yang profesional namun tetap bersahaja, lalu mulai dengan mendengarkan kisah lengkap Rinawati Lestari. Ibu Rinawati Lestari, ceritakan kehidupan ibu sebelum mengenal Pak Arga Wicaksono, kata Maya Lestari dengan suara lembut tetapi tegas. Rinawati Lestari menarik napas dalam-dalam dan mulai dari awal. Ia bercerita tentang masa kecil yang sulit, bagaimana ia hamil di usia 17 tahun dari seorang pria yang kemudian meninggalkannya, serta bagaimana ia membesarkan kedua anaknya sendirian dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mencuci pakaian orang lain. Suaranya bergetar ketika menggambarkan malam-malam tanpa makanan,
hari-hari ketika hujan menembus atap bocor, dan ketakutan terus-menerus akan penggusuran. Lalu datanglah hari ketika alat berat itu muncul, lanjutnya dengan mata berbinar mengingat kejadian itu. Saya pikir itu akhir dari segalanya. Saya pikir anak-anak saya akan tumbuh di jalanan. Lalu pria ini muncul. Ia menoleh ke Arga Wicaksono yang duduk di sampingnya. Seorang pria yang sebenarnya bisa saja lewat begitu saja, berpura-pura tidak melihat, atau berkata dalam hati bahwa itu bukan urusannya. Tetapi ia tidak melakukannya. Maya Lestari mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung namun tetap penuh hormat, membiarkan Rinawati Lestari menceritakan kisahnya dengan kata-katanya sendiri. Ketika sampai pada bagian pemerasan, kemarahan dalam suara Rinawati Lestari terasa jelas. Mereka ingin menggunakan saya, katanya dengan suara tegas. Mereka ingin mengubah kebaikannya menjadi sesuatu yang kotor, mengubah rasa terima kasih saya menjadi aib. Mereka ingin saya menjadi senjata untuk menghancurkan pria yang menyelamatkan keluarga saya, tapi saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Artikel itu terbit seminggu kemudian dengan judul, Dari Penggusuran Menuju Martabat, Kisah Sebenarnya di Balik Upaya Pemerasan. Tulisan tersebut rinci, diteliti dengan baik, dan dilengkapi dokumen yang membuktikan setiap bagian cerita. Maya Lestari juga memaparkan secara jelas upaya pemerasan, termasuk kutipan rekaman di mana Valdir Nasution dan Claudio Saputra mengakui rencana mereka. Reaksinya langsung dan luar biasa. Dalam hitungan jam, artikel itu menjadi viral di media sosial. Mayoritas komentar berisi dukungan dan kekaguman. Banyak orang membagikan kisah perjuangan mereka sendiri, memuji keberanian Rinawati Lestari dan kedermawanan Arga Wicaksono. Dalam bulan-bulan berikutnya, kehidupan menemukan ritme baru. Persidangan Valdir Nasution dan Claudio Saputra berlangsung cepat karena bukti yang tak terbantahkan. Keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas percobaan pemerasan, serta diwajibkan membayar ganti rugi atas kerusakan moral. Bagas Pratama dan Raka Mahendra berkembang pesat di sekolah. Bagas Pratama menemukan kecintaan pada matematika dan sains hingga mengikuti berbagai olimpiade pelajar, sementara Raka Mahendra mengembangkan bakat seni lukisnya. Karya-karyanya menghiasi dinding rumah baru mereka. Keduanya tumbuh dengan kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang tahu bahwa mereka dicintai dan dihargai. Rinawati Lestari pun berubah. Perempuan yang dulu pemalu dan tertunduk karena rasa malu kini menjadi sosok yang percaya diri. Ia mendaftar dalam program pendidikan kesetaraan untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, bertekad mengikuti perkembangan intelektual anak-anaknya, dan mulai memberikan ceramah di sekolah serta komunitas, menceritakan kisah hidupnya untuk menginspirasi perempuan lain. Sementara itu, Arga Wicaksono menemukan sesuatu yang baru tentang dirinya melalui seluruh pengalaman itu. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia hanya menumpuk kekayaan tanpa tujuan yang nyata. Terinspirasi oleh perjalanan hidup Rinawati Lestari, Arga Wicaksono mendirikan sebuah yayasan untuk membantu keluarga rentan dalam bidang perumahan dan pendidikan, menamainya sebagai penghormatan kepada ibunya. Pada suatu sore hari Sabtu, hampir setahun setelah peristiwa alat berat itu, percakapan yang selama ini mereka hindari akhirnya terjadi. Mereka duduk di taman rumah Arga Wicaksono, memperhatikan Bagas Pratama dan Raka Mahendra bermain di kolam renang ketika ia menoleh padanya. Rinawati Lestari, rumah ini terlalu besar untuk seorang pria yang tinggal sendirian, katanya dengan nada santai namun mata yang serius. Dan rumah yang kita belikan untuk kalian juga mulai terasa sempit untuk mimpi anak-anak yang terus tumbuh. Rinawati Lestari menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Maksud saya, tidak masuk akal kita mempertahankan 2 rumah. Saya merindukan suara kalian ketika kalian pulang malam. Saya ingin kalian tinggal di sini, selamanya, sebagai sebuah keluarga. Rinawati Lestari terdiam lama, mencerna kata-katanya. Lalu apa kata orang? Teman-teman Bapak, keluarga Bapak? Arga Wicaksono menggenggam tangannya yang kasar karena kerja keras namun tetap lembut karena ketulusan. Biarkan mereka berkata apapun. Seumur hidup saya terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain,
membangun citra, hingga hampir kehilangan kesempatan untuk benar-benar bahagia. Kamu yang mengajarkan saya arti martabat yang sesungguhnya, Rinawati Lestari. Hidup dalam kebenaran tanpa rasa takut. Ia memandang taman tempat anak-anaknya bermain bebas dan bahagia, lalu kembali menatapnya. Rumah yang Bapak belikan untuk saya bisa dijadikan pusat komunitas, katanya dengan mata berbinar. Saya selalu ingin membantu para ibu di lingkungan itu yang tidak punya tempat menitipkan anak-anak mereka saat bekerja. Arga Wicaksono tersenyum, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat itu, Bagas Pratama berlari keluar dari kolam renang dengan tubuh basah kuyup. Ibu, Pak Arga, lihat. Raka Mahendra sedang mencoba menyelam. Mereka tertawa dan bergandengan tangan berjalan menuju kolam. Tak ada lagi debu penggusuran, tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi rasa malu, yang ada hanyalah masa kini yang dibangun di atas fondasi kokoh keberanian dan martabat. 2 tahun kemudian, rumah Arga Wicaksono telah berubah menjadi rumah sejati. Tawa anak-anak menggema di setiap sudut. Aroma masakan Rinawati Lestari memenuhi dapur, dan dinding-dinding dipenuhi foto-foto kenangan bahagia. Bagas Pratama, kini berusia 9 tahun, mendapatkan beasiswa untuk program khusus matematika, sementara Raka Mahendra yang berusia 8 tahun memamerkan lukisan-lukisannya di galeri lokal. Rumah lama Rinawati Lestari berubah menjadi pusat komunitas Ibu Sri, menyediakan penitipan anak gratis dan pelatihan keterampilan bagi para perempuan di daerah tersebut, dan Rinawati Lestari mengelolanya dengan dedikasi yang sama seperti yang selalu ia berikan dalam hidupnya. Pada suatu malam yang tenang, setelah anak-anak tertidur, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari duduk di teras memandangi bintang-bintang. Kota terbentang di hadapan mereka, jutaan kehidupan saling terhubung dalam kisah perjuangan dan harapan. Tahu apa yang saya pelajari? Kata Rinawati Lestari sambil menyandarkan kepala di bahunya. Saya belajar bahwa martabat bukan tentang punya atau tidak punya uang, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi kesulitan, dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Arga Wicaksono memeluknya lebih erat. Dan saya belajar bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang kita bagikan, pada cinta yang kita beri dan kita terima. Mereka terdiam sejenak, menatap masa depan yang telah mereka bangun bersama. Tidak ada lagi suara alat berat yang mengancam, tidak ada lagi para pemeras, tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa ketika orang-orang baik bertemu dan memutuskan untuk berjuang bersama, bahkan keajaiban pun menjadi mungkin. Begitulah kisah yang dimulai dari raungan menakutkan sebuah mesin kuning di bawah terik matahari, akhirnya berakhir di bawah cahaya lembut bintang-bintang, diiringi napas yang tenang dan janji sunyi bahwa cinta sejati, baik antara sepasang insan maupun sebuah keluarga pilihan, selalu menemukan jalan untuk tumbuh, bahkan di tanah yang paling gersang sekalipun, dan debu masa lalu pun benar-benar telah reda selamanya. Rumah itu berdiri kokoh di atas fondasi yang kuat, dan martabat, kekuatan tak terlihat namun tak tergoyahkan itu, terus berkembang, menumbuhkan harapan di setiap hati yang berani percaya bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin.